Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez berhasil amankan posisi start kelima di kualifikasi MotoGP Malaysia 2024. Targetkan kejutan di sprint race dan balapan utama. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, akhirnya berhasil finish di posisi kelima dalam sesi kualifikasi 2, Q2, MotoGP Malaysia 2024, yang berlangsung di sirkuit Sepang pada Sabtu, 2 November 2024. Dengan dibekali motor Desmos Edici GP23, Marquez mampu menunjukkan performa yang luar biasa, mengamankan posisi start strategis untuk sprint race dan balapan utama. Hasil ini memantapkan Marquez sebagai salah satu kandidat kuat untuk mencetak kejutan besar di balapan akhir pekan ini, sebuah pencapaian yang disambut dengan penuh antusiasme oleh tim, serta membuat Ducati kembali tercengang. Posisi start kelima ini tentu bukanlah hasil yang mudah diraih bagi Marquez. Dengan persaingan ketat dari pembalap-pembalap Ducati lainnya, seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, yang menggunakan versi terbaru Desmos Edici GP24, Marquez harus bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan Desmos Edici GP23 yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan motor Honda yang ia kendarai selama bertahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, tekad dan pengalaman Marquez berhasil membawanya melewati sesi kualifikasi yang menantang dan mengamankan grid yang sangat kompetitif. Proses adaptasi Marquez dengan Desmos Edici GP23 tidak selalu mulus. Mengendarai motor dengan mesin yang berbeda dari Honda, Marquez harus memahami gaya berkendara baru yang dibutuhkan untuk mengeluarkan performa maksimal Desmos Edici di lintasan berkecepatan tinggi dan menuntut fisik seperti Sepang. Dalam sesi latihan bebas sebelumnya, Marquez sempat mengalami kesulitan dengan grip ban, terutama saat melewati tikungan tajam yang menjadi ciri khas Sepang. Namun, dengan dukungan penuh dari tim Gresini Racing, Marquez mampu mengatasi kendala tersebut, membuktikan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Menempati posisi kelima di kualifikasi sudah menjadi pencapaian besar bagi saya dan tim. Saya berterima kasih kepada semua mekanik dan tim Gresini yang telah bekerja keras untuk memberikan setup terbaik pada Desmos Edici GP23. Motor ini memiliki karakter yang unik, dan di sirkuit seperti Sepang, saya harus bisa menyesuaikan gaya berkendara saya dengan maksimal. Kami masih terus belajar, tetapi hasil ini menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang tepat, ujar Marquez setelah sesi kualifikasi. Marquez juga menambahkan bahwa dirinya merasa semakin percaya diri dengan Desmos Edici GP23, meskipun belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi semua potensi motor tersebut. Progres signifikan yang dirasakannya pada hari ini membuatnya semakin optimis menghadapi sprint race dan balapan utama pada hari Minggu nanti. Baginya, berada di barisan depan adalah kesempatan besar untuk mengatur strategi yang agresif sekaligus menjaga konsistensi dalam balapan, sesuatu yang telah menjadi andalannya selama bertahun-tahun di MotoGP. Dengan posisi start di P5, Marquez kini memiliki target besar untuk balapan akhir pekan ini, meraih juara di sprint race dan balapan utama MotoGP Malaysia 2024. Ambisi ini bukanlah sekadar impian, mengingat Marquez terkenal sebagai pembalap yang tangguh dan berani mengambil risiko. Start dari posisi kelima membuatnya berada dalam jarak dekat dengan pembalap-pembalap unggulan lain seperti Bagnaia dan Martin, memberikan peluang besar untuk bertarung memperebutkan posisi puncak. Marquez sendiri mengaku bahwa start dari P5 adalah posisi yang cukup strategis, terutama di sirkuit Sepang yang memiliki lintasan lurus panjang dan beberapa zona pengereman tajam. Dalam kondisi ini, Marquez berencana untuk memanfaatkan kemampuan Desmos Edici GP23 dalam hal akselerasi dan stabilitas di tikungan. Meskipun GP23 tidak secepat GP24 di lintasan lurus, Marquez tetap yakin bahwa dengan strategi yang tepat, ia mampu bersaing untuk podium teratas. Sprint race akan menjadi momen penting bagi kami untuk melihat sejauh mana kami bisa bertahan dengan ritme balapan yang lebih cepat. Namun, target utama tetap di balapan utama hari Minggu. Saya selalu suka tantangan, dan dengan posisi start kelima, saya akan mencoba memberikan yang terbaik untuk mengamankan podium, atau bahkan mungkin lebih dari itu, tegas Marquez dengan penuh percaya diri. Hasil impresif yang dicetak Marquez di sesi kualifikasi ini ternyata tak hanya mengundang decak kagum dari para penggemar, tetapi juga membuat petinggi Ducati, Gigi Dall'Igna, terkesan. Dall'Igna, yang awalnya ragu tentang kemampuan Marquez mengendalikan Desmos Edici GP23,
kini mulai melihat potensi nyata dalam diri Marquez sebagai pembalap papan atas di tim satelit Ducati. Dalinya pun merasa bahwa Marquez mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan efektif, terutama dalam menghadapi tantangan dari pembalap-pembalap muda yang semakin kompetitif. Marquez adalah pembalap yang memiliki determinasi tinggi dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Dia tahu bagaimana memaksimalkan potensi Desmosedici GP23, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan seperti sesi kualifikasi ini. Posisi kelima adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa dia akan memberikan kejutan besar di balapan nanti, diujar Dalinya dalam sebuah wawancara. Dalinya pun menambahkan bahwa kehadiran Marquez di Ducati telah membawa angin segar bagi tim Gresini dan Ducati secara keseluruhan. Menurutnya, Marquez mampu memberikan masukan yang berharga untuk pengembangan Desmosedici, sekaligus menunjukkan bahwa GP23 masih memiliki potensi besar untuk bersaing di barisan depan. Sesi kualifikasi yang sukses menjadi motivasi tambahan bagi Marquez untuk tampil maksimal di sprint race dan balapan utama. Dengan pengalaman panjangnya di dunia balap MotoGP, Marquez tahu bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan semata, tetapi juga strategi dan ketangguhan mental. Meski akan menghadapi pembalap-pembalap muda yang haus kemenangan, Marquez tetap optimis bahwa ia bisa menghadapi tekanan tersebut. Dalam sprint race, Marquez berencana untuk mengambil pendekatan yang agresif tetapi terukur, mengingat pentingnya menjaga ban agar tetap prima hingga akhir balapan. Sementara itu, untuk balapan utama pada hari Minggu, ia menyiapkan strategi yang lebih matang dengan fokus pada manajemen kecepatan dan pemanfaatan setiap kesempatan untuk menyalip. Dengan posisi start di P5, ia memiliki peluang besar untuk mengawali balapan dengan baik dan mencoba masuk ke barisan depan secepat mungkin. Pengalaman mengajarkan saya bahwa di balapan, terutama di Sepang, yang penting bukan hanya memulai dengan cepat tetapi juga mempertahankan ritme. Saya percaya dengan tim dan motor saya, dan saya berharap bisa memberikan yang terbaik untuk Gresini Racing dan penggemar di Malaysia, pungkas Marquez. Hasil kualifikasi yang memuaskan di Sepang ini memberikan suntikan semangat besar bagi Marquez dan seluruh tim Gresini Racing. Mereka berharap bahwa balapan di Sepang bisa menjadi momentum bagi Marquez untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya dan membuktikan bahwa ia masih layak diperhitungkan sebagai salah satu pembalap elit MotoGP. Dengan target juara di sprint race dan balapan utama, Marquez akan berjuang keras untuk memberikan kejutan, tak hanya bagi tim Gresini, tetapi juga bagi seluruh penggemar MotoGP di seluruh dunia. Marc Marquez lakukan tes privat Desmosedici GP23 perangkat terbaru di sirkuit Sepang jelang MotoGP Malaysia 2024. Siap bikin kejutan untuk bos Ducati, Gigi Dalinya. Persaingan di kejuaraan MotoGP semakin mendekati klimaksnya dengan perhelatan seri MotoGP Malaysia 2024 pada Minggu, 3 November mendatang. Dalam persiapan menjelang balapan ini, Marc Marquez, pembalap utama Gresini Racing, menjalani tes privat Desmosedici GP23 versi terbaru dengan beberapa updatean di sirkuit internasional Sepang. Tes ini tidak hanya dilakukan untuk mengeksplorasi batasan motor, namun juga untuk menyesuaikan Desmosedici GP23 dengan gaya balap Marquez yang dikenal agresif dan presisi. Bos Ducati Corse, Gigi Dalinya, dengan penuh antusiasme, mengawasi persiapan ini. Kehadiran Dalinya menambah nuansa tegang dan ekspektasi tinggi, karena Marquez diprediksi akan membawa kejutan besar bagi para rivalnya, terutama setelah catatan impresifnya di Phillip Island dan Thailand. Tes privat ini menjadi momen penting bagi Marquez untuk memastikan bahwa Desmosedici GP23 selalu dapat tampil maksimal di Sepang, salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Sepang merupakan sirkuit sepanjang 5,51 km dengan total 15 tikungan, terdiri dari kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta dua lintasan lurus yang panjang. Ini adalah lintasan yang menuntut stabilitas tinggi pada tikungan serta kecepatan di lintasan lurus, dua faktor yang kini menjadi fokus utama Marquez dan tim Gresini Racing dalam tes privat ini. Desmosedici GP23 yang digunakan Marquez dilengkapi dengan pembaruan pada aerodinamika dan suspensi, serta penyempurnaan sistem elektronik untuk memberikan kontrol lebih presisi pada kecepatan tinggi.
Teknologi aerodinamis baru di Desmo Sedici GP23 membuat motor ini dapat melaju lebih cepat di lintasan lurus Sepang, sambil tetap memberikan kestabilan di tikungan yang berliku. Pembaruan pada sistem suspensi memungkinkan Marquez untuk melakukan late braking yang optimal, sesuai dengan gaya balap agresifnya yang dikenal berani masuk tajam di tikungan. Dalam sesi tes privat ini, Marquez fokus menyesuaikan setting motor dengan karakter lintasan Sepang. Uji coba ini juga dilakukan untuk menguji seberapa baik Desmo Sedici GP23 dapat menahan panas, mengingat suhu di Sepang yang terkenal tinggi dan dapat mempengaruhi performa mesin. Kehadiran gigi dalinya dalam sesi tes privat ini menunjukkan besarnya perhatian yang diberikan oleh Ducati Corse terhadap Marquez dan tim Gresini Racing. Meskipun Marquez tidak bernaung di bawah tim pabrikan Ducati, kemampuan Marquez untuk memaksimalkan potensi Desmo Sedici GP23 membuat dalinya terkesan. Bos teknis Ducati tersebut terus memantau perkembangan Marquez dan kinerja Desmo Sedici GP23, terutama setelah hasil luar biasa yang ditunjukkan di Phillip Island dan Thailand. Dalam wawancaranya, dalinya mengakui bahwa Marquez adalah pembalap spesial yang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan performa terbaik dari Desmo Sedici. Mark adalah pembalap yang memiliki pemahaman mendalam tentang karakter motor. Tes ini menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa dalam menyesuaikan setting Desmo Sedici GP23 sesuai dengan kebutuhan lintasan. Kami berharap ini bisa menjadi modal besar baginya untuk memberikan kejutan di Sepang, ungkap dalinya. Selama tes privat di Sepang, Marquez menunjukkan strategi yang matang dengan berfokus pada aspek cornering dan akselerasi yang akan sangat penting untuk menghadapi karakteristik sirkuit ini. Marquez melakukan beberapa lap untuk menguji pembaruan pada suspensi yang dirancang khusus untuk mendukung gaya balapnya yang agresif. Ini terutama bermanfaat pada tikungan-tikungan tajam di Sepang, di mana Marquez kerap memanfaatkan teknik late braking untuk mendapatkan keunggulan. Selain itu, Desmo Sedici GP23 terbaru yang digunakan Marquez juga menunjukkan peningkatan di sektor tenaga mesin dan pengaturan elektronik, yang memungkinkan kontrol akselerasi lebih baik di lintasan lurus. Marquez, yang terkenal dengan skill handling luar biasa, mengoptimalkan pengaturan ini untuk menguji daya tahan motor di kecepatan tinggi dan menjaga keseimbangan selama berada di lintasan lurus. Selama sesi tes ini, Marc Marquez juga melakukan simulasi balapan dengan mencoba beberapa skenario berbeda untuk menguji pengaturan ban serta temperatur mesin yang tinggi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa Desmo Sedici GP23 dapat bertahan dalam kondisi ekstrim, terutama saat balapan nanti yang diperkirakan akan berlangsung di bawah terik matahari Malaysia. Tim Gresini Racing, di bawah kepemimpinan Nadia Padovani, memiliki harapan besar terhadap Marc Marquez dalam seri MotoGP Malaysia 2024 ini. Setelah hasil gemilang di Phillip Island dan Thailand, Gresini Racing optimis bahwa Marquez dan Desmo Sedici GP23 dapat kembali mencuri perhatian dan memberikan persaingan ketat kepada para pembalap pabrikan. Nadia Padovani, dalam wawancaranya, menyebutkan bahwa Gresini Racing telah bekerja keras untuk memastikan bahwa Marquez memiliki semua dukungan yang ia butuhkan untuk tampil maksimal. Kami percaya pada kemampuan Marc dan potensi Desmo Sedici GP23 untuk bersaing dengan para pembalap pabrikan. Tes privat ini menjadi kesempatan besar bagi kami untuk memastikan bahwa semuanya telah sesuai dengan ekspektasi sebelum race day nanti, ujar Padovani. Dengan persiapan matang dan pembaruan teknis pada Desmo Sedici GP23, Marc Marquez siap memberikan kejutan pada race day Minggu, 3 November 2024. Tes privat di Sepang telah memberinya waktu untuk lebih memahami karakter Desmo Sedici GP23 versi terbaru, sekaligus menyesuaikan pengaturan motor dengan gaya balapnya. Keberhasilan Marquez di lintasan Sepang diharapkan mampu membawa Gresini Racing kembali bersaing di papan atas, terutama menghadapi para pembalap pabrikan Ducati seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang menggunakan Desmo Sedici GP24. Ekspektasi tinggi yang diberikan oleh gigi dalinya terhadap Marquez menunjukkan bahwa Ducati benar-benar melihat potensi besar dalam kolaborasi dengan pembalap ini. Jika Marquez mampu menguasai lintasan Sepang dan menghadirkan performa terbaiknya, ini tidak hanya akan menjadi kebanggaan bagi Gresini Racing, namun juga sebuah pernyataan bahwa Desmo Sedici GP23 masih sangat kompetitif di tangan seorang juara dunia. Akankah Marquez mampu menghadirkan kejutan dan meraih hasil impresif di MotoGP Malaysia 2024? Semua mata akan tertuju padanya pada race day, ketika ia membawa Gresini Racing dan Desmo Sedici GP23 dalam pertarungan sengit melawan para pembalap papan atas MotoGP.
go. Ambisi Marc Marquez kembali raih podium MotoGP Thailand 2024 sirna. Duel sengit dengan Francesco Bagnaia berakhir di gravel. Harapan besar Marc Marquez untuk kembali meraih podium di MotoGP Thailand 2024 kandas setelah insiden dramatis yang menimpanya di Chang International Circuit. Dalam kondisi balapan yang diwarnai hujan deras, Marquez, pembalap utama Gresini Racing, harus berjuang di lintasan basah yang licin. Meski awalnya memimpin dan memberikan perlawanan sengit terhadap pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, Marquez harus rela melihat ambisinya pupus ketika ia tergelincir di tikungan 7 dalam pertempuran untuk posisi pertama. Meskipun berhasil bangkit dan kembali ke lintasan, Marquez hanya mampu finish di posisi ke-12. Sejak awal balapan, Marquez menunjukkan performa agresif dengan kecepatan yang konsisten di lintasan basah. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat tampaknya tidak menghalangi kepercayaan dirinya untuk terus menekan Bagnaia, yang juga tampil kuat di posisi terdepan. Pertarungan antara kedua pembalap ini berlangsung ketat sejak putaran pertama, dan keduanya dengan cepat menjauh dari rombongan pembalap lain, membuat pertempuran mereka menjadi pusat perhatian penonton. Chang International Circuit yang terkenal dengan tikungan tajam dan panjang lintasan lurusnya menjadi arena pertempuran yang menguji kemampuan pengendalian dan taktik di atas motor. Dalam kondisi wet race ini, lintasan berubah menjadi medan yang sangat menantang, dan Marquez tampaknya berusaha maksimal untuk mempertahankan posisinya. Setiap putaran diwarnai dengan aksi saling kejar-mengejar antara Marquez dan Bagnaia, menambah tensi balapan hingga puncaknya. Namun, semua berubah pada putaran ke-14 saat Marquez kehilangan kendali di bagian depan motornya. Insiden low side di tikungan 7 membawa Marquez ke gravel, membuat motor Desmosedici GP23 yang dikendarainya meluncur dan berhenti di luar lintasan. Meskipun berhasil berdiri dan membangunkan motornya kembali, waktu yang terbuang menyebabkan posisinya melorot drastis. Momen crash itu merupakan pukulan besar bagi Marquez, terutama setelah ia menunjukkan performa yang sangat kuat di awal balapan. Namun, seperti yang biasa dilakukan Marquez dalam situasi sulit, ia tidak menyerah begitu saja. Setelah beberapa saat yang berharga dihabiskan di gravel, Marquez berhasil mengangkat motor Desmosedici GP23 miliknya dan melanjutkan balapan. Keputusannya untuk tetap berjuang di lintasan, meskipun sudah tertinggal jauh dari rombongan utama, menunjukkan semangat pantang menyerah dari pembalap Spanyol ini. Sayangnya, motor Desmosedici GP23 miliknya tampak tidak lagi optimal setelah insiden tersebut. Dengan kondisi lintasan yang licin, Marquez kesulitan mengejar ketertinggalan dan mempertahankan kecepatannya. Setiap tikungan yang dilaluinya terasa lebih menantang, dan meski ia berusaha mempertahankan stabilitas, kondisi motor pasca crash membuatnya harus puas finish di posisi ke-12. Momen ini menjadi refleksi akan ketangguhan Marquez dalam menghadapi rintangan, namun sekaligus menggambarkan betapa sulitnya mempertahankan performa tinggi dalam kondisi yang tidak ideal. Dalam sesi wawancara setelah balapan, Marquez mengungkapkan kekecewaannya atas hasil yang ia dapatkan, namun tetap menunjukkan sikap positif. Kami sudah berusaha maksimal di lintasan. Duel dengan Bagnaia sangat ketat, dan saya berusaha untuk menjaga keseimbangan motor sebaik mungkin. Namun, di tikungan 7 itu, saya kehilangan grip di depan, dan akhirnya kami tergelincir, kata Marquez. Meski kecewa, ia juga mengapresiasi upaya tim Gresini Racing yang telah bekerja keras mempersiapkan motor dan strategi terbaik untuknya. Marquez juga menyebutkan bahwa tantangan di balapan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga kondisi mental yang diuji ketika harus menghadapi cuaca dan kondisi lintasan yang berubah. Saya merasa cukup percaya diri di awal balapan, tetapi dengan kondisi basah seperti ini, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Saya berharap di balapan berikutnya kami bisa memperbaiki hasil ini dan kembali bersaing di depan, tambahnya. Bos Gresini Racing juga memberikan komentar atas penampilan Marquez dan mengakui betapa besarnya upaya yang sudah diberikan oleh pembalap andalannya tersebut. Tim Gresini menilai bahwa Marquez telah menunjukkan kemampuan maksimal dalam menghadapi kondisi lintasan yang sulit, dan insiden yang terjadi merupakan bagian dari risiko dalam balapan. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan dan siap kembali berjuang bersama Marquez di sisa musim ini.
Hasil ini memang cukup mengecewakan bagi Gresini Racing yang bertekad meraih podium di Thailand, terutama setelah performa mengesankan Marquez di balapan sebelumnya. Meski demikian, mereka masih optimis bahwa Marquez dapat kembali bersaing di posisi depan dalam beberapa balapan berikutnya. Fokus mereka saat ini adalah menganalisis data dari balapan Thailand dan mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan Marquez untuk meminimalkan risiko serupa di masa depan. Kegagalan untuk meraih podium di Thailand membawa dampak signifikan bagi posisi Marquez di klasemen MotoGP 2024. Dengan posisi finish di luar 10 besar, Marquez kehilangan peluang untuk menambah poin penting dan semakin sulit mengejar ketertinggalan dari para pesaing utamanya. Namun, meski hasil ini mengecewakan, Marquez masih memiliki peluang untuk bangkit di beberapa balapan tersisa musim ini. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia, khususnya pendukung Marquez, tetap memberikan dukungan penuh kepadanya. Semangat dan keberanian Marquez untuk tetap melanjutkan balapan meski mengalami crash menjadi sorotan yang menginspirasi banyak orang. Pengamat MotoGP menilai bahwa kejadian di Thailand ini adalah bukti dari tekad dan ketangguhan Marquez sebagai pembalap papan atas, dan banyak yang percaya bahwa ia masih memiliki peluang untuk bersinar di sisa musim. Kegagalan meraih podium di Thailand bukan akhir dari perjuangan Marquez. Dengan dukungan tim dan ketekunan yang selalu ia tunjukkan, Marquez diperkirakan akan kembali dengan strategi dan persiapan matang di balapan berikutnya, berusaha membuktikan bahwa ambisinya untuk meraih podium di musim ini belum padam. Marc Marquez alami crash di kualifikasi MotoGP Thailand 2024. Dugaan sabotase Desmosedici GP23 diungkap Gigi Daligna. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing yang telah memberikan berbagai kejutan dengan kecepatan Desmosedici GP23 di musim ini, mengalami insiden crash saat menjalani sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2024. Kejadian ini terjadi di sirkuit Buriram, Thailand, ketika Marquez tengah memacu motornya dalam upaya mencatatkan waktu tercepat. Insiden ini menimbulkan spekulasi kuat terkait masalah teknis pada motor Desmosedici GP23 yang dikendarainya, terutama setelah muncul dugaan sabotase yang diungkap oleh Gigi Daligna. Sesi kualifikasi di Buriram berjalan sangat kompetitif, dengan para pembalap berusaha keras mengamankan posisi start terbaik untuk balapan utama. Marquez, yang kerap menonjol sebagai pembalap tercepat di sesi latihan sebelumnya, diakini memiliki peluang besar untuk meraih pole position. Namun, insiden tak terduga ini membuatnya harus menelan kekecewaan setelah gagal menyelesaikan lap tercepatnya. Menurut laporan awal, motor Marquez terlihat tidak stabil sesaat sebelum crash. Dia kehilangan kendali di tikungan cepat, dan meskipun berusaha keras mengembalikan kontrol, akhirnya harus terjatuh. Marquez sendiri terlihat dalam kondisi yang baik setelah insiden tersebut, namun Desmosedici GP23 miliknya mengalami kerusakan cukup parah. Insiden ini langsung menjadi sorotan, terutama mengingat performa Desmosedici GP23 yang biasanya tangguh di tangan Marquez. Gigi Daligna, kepala teknisi tim Ducati, mengungkapkan kecurigaan bahwa crash yang dialami Marquez bukanlah insiden biasa. Gigi Daligna, yang dikenal dekat dengan Marquez dan sangat memahami karakteristik Desmosedici GP23, mengungkapkan kemungkinan adanya sabotase yang berdampak pada kestabilan motor. Ia menjelaskan bahwa beberapa bagian teknis di Desmosedici GP23 Marquez menunjukkan indikasi perubahan tak biasa yang bisa mempengaruhi performa motor di lintasan. Marc adalah pembalap yang sangat paham karakter motornya. Dia bisa merasakan detail terkecil dari perubahan performa motor, dan dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa hal yang terasa janggal pada Desmosedici GP23. Kami sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apa yang terjadi, ujar Gigi Daligna kepada media. Gigi Daligna menambahkan bahwa tim Gresini Racing telah melakukan pengecekan teknis beberapa kali sebelum sesi kualifikasi, dan semua parameter Desmosedici GP23 seharusnya berada dalam kondisi optimal. Namun, fakta bahwa Marquez kehilangan kendali pada titik yang tidak lazim membuatnya mempertimbangkan kemungkinan adanya intervensi di luar kendali tim. Desmosedici GP23, meskipun bukan versi terbaru seperti Desmosedici GP24 yang dipakai oleh pembalap-pembalap Ducati lainnya, telah menunjukkan performa luar biasa di tangan Marquez.
Pembalap Spanyol tersebut telah beberapa kali berhasil mengungguli para pembalap dengan motor GP24, sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak, termasuk para petinggi Ducati. Kinerja Marquez di Gresini Racing bahkan beberapa kali membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, tercengang, terutama ketika Marquez berhasil mencatatkan waktu yang bersaing dengan para pembalap pabrikan. Kecepatan Desmosedici GP23 ini menjadi sorotan, dan beberapa spekulasi menyebut bahwa performa tersebut mengganggu keseimbangan di internal Ducati. Adanya kecurigaan sabotase semakin memperkuat teori bahwa Desmosedici GP23 yang dipakai Marquez mungkin sengaja mengalami gangguan agar tidak terus-menerus mendominasi. Gigi D'Aligna pun menyinggung tekanan yang muncul dari persaingan antara tim satelit dan tim pabrikan, yang seringkali memiliki kepentingan berbeda. Ini bukan pertama kalinya kami melihat ketegangan antara tim satelit dan pabrikan. Tetapi, kami akan memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan menghentikan ambisi Marquez untuk terus tampil maksimal, lanjut Gigi D'Aligna. Marquez, yang dikenal dengan ketangguhannya di lintasan, terlihat tenang menanggapi insiden ini. Dalam wawancaranya setelah crash, Marquez mengatakan bahwa dirinya akan kembali berusaha maksimal di sesi berikutnya. Ini adalah bagian dari tantangan dalam balapan. Saya tahu tim akan melakukan yang terbaik untuk memeriksa motor, dan saya siap memberikan yang terbaik di balapan utama, ujarnya singkat. Gresini Racing sendiri langsung melakukan investigasi menyeluruh terhadap Desmosedici GP23. Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kendala teknis atau sabotase yang bisa membahayakan keselamatan Marquez dan kinerja tim secara keseluruhan. Gigi D'Aligna menekankan bahwa investigasi ini bukan sekadar untuk mencari akar masalah, tetapi juga memastikan integritas dan keamanan tim di tengah persaingan yang semakin ketat. Ducati hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan sabotase yang disampaikan D'Aligna. Namun, rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Ducati mungkin akan memberikan klarifikasi terkait isu ini untuk menjaga reputasi dan kredibilitas mereka sebagai pabrikan. Rivalitas antara Marquez dengan para pembalap tim pabrikan Ducati, terutama dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, juga semakin meningkat, dengan hasil-hasil impresif yang dicatatkan Marquez sepanjang musim ini. Kejadian ini semakin memanaskan suasana di paddock MotoGP, khususnya bagi para penggemar yang penasaran akan persaingan ketat antara Marquez dan Ducati. Pertanyaan yang terus muncul adalah, apakah Marquez mampu mengatasi semua tekanan ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di atas Desmosedici GP23? Dan jika benar ada sabotase, sejauh mana hal tersebut mempengaruhi peluang Marquez untuk merebut kemenangan di Thailand? Sementara itu, para pendukung Marquez berharap agar Gresini Racing dapat menemukan solusi cepat dan Marquez bisa kembali bersaing dengan penuh percaya diri. Balapan di Thailand ini akan menjadi ujian besar bagi Marquez dan timnya, terutama dalam upaya mereka mempertahankan performa hebat Desmosedici GP23 di tengah persaingan yang semakin sengit dan kontroversi yang kian memanas.